Dari kemuliaan-kemuliaan kita menikmati yang kecil, maka Allah memberikan kemampuan kepada diri kita untuk bisa menikmati hal-hal yang lebih besar. Yang kecil tidak dinikmati, yang besar tidak bisa kita dapati. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Belum kita lewati panjang Ramadan, tapi rasanya dari nikmat ke nikmat, bukan hanya mengangkat derajat, tapi memang sudah kita rasakan. Sudah kita rasakan. Rasanya ketika ada pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang mau kau bohongi? Rasanya kita sudah bisa menjawab, tidak ada lagi ya Allah nikmat yang bisa saya bohongi. Allahu Akbar, mendapati bapak yang bersahabat dengan anaknya nikmat, bapak mendapati istri dan menghargai makanan yang disajikannya nikmat. Lapar saja menjelang buka puasa seperti ini nikmat sekali. Nikmat sekali. Mengapa? Karena ada bayang-bayang yang ingin kita pastikan akan makan sesudah lapar. Dan makanan itu kemudian disiapkan secara khusus, Masya Allah. Sebentar sesudah makan mau sholat lagi, mau ruku, mau tenang, dengar baca Al-Quran, ustadznya atau imamnya yang penghafal Quran, yang kemudian bacaannya begitu memberikan gerak terhadap jiwa kita, dan pelan-pelan kemudian kita sudah menitip di celengan, sudah berinfak ke kiri, berinfak ke kanan, bahkan sudah menyiapkan rekening khusus untuk itu. Saya kira ternyata nikmat bukan karena jauhnya kita ke tempat tertentu, bukan karena kemudian terhalangnya kita melewati batas-batas benteng tertentu. Kita yang menyikapi kehidupan ini yang sering salah. Kiri atau kanan, atau depan, atau belakang, insya Allah nikmat. Ada mobil nikmat, tidak ada mobil nikmat. Bisa bergerak itu nikmat. Nih kondisi hati yang tenang dengan cahaya yang telah menembuskan. Sudah ada bacaan Quran yang diberi makna. Sudah ada bacaan Quran yang tenang kita bahasakan. Wajar kalau kemudian kita menjawab kepada Allah ketika Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana yang mau kau bohongi lagi? Nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Kita bisa menjawab, tidak ada lagi yang Allah. Rasanya semua nikmat ya Allah. Nikmat ya Allah. Ketika hati telah terbuka, ketika telinga telah terbuka dengan kebaikan dan kemuliaan, ketika tangan sudah menjadi orang dermawan, dan ketika kita melihat orang lain dalam kebaikan-kebaikannya, maka sesungguhnya itu alamat kebahagiaan dan ketenangan telah hadir pada diri kita. Jangan tutup kembali setelah Allah membukakan nikmat-nikmat yang besar berawal dari kekuatan hati kita. Jangan ragu dengan kekurangan yang menyertai kita. Jangan mundur hanya gara-gara ada ujian yang menyertai kita. Maju dengan optimis, tapi dengan pondasi dan modal munajat kepada Allah dan kebaikan-kebaikan yang menjadi daya tawar untuk mendapatkan ijabah dari doa itu. Nikmat bangunnya, nikmat tidurnya, nikmat makannya. Dengan catatan, sekali lagi catatan ini digarisbawahi, pondasinya perbaiki hati dengan ibadah. Perbaiki tangan dengan kedermawanan. Perbaiki lisan untuk tidak berbohong apalagi marah. Ternyata Ramadan bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi mencoba mengendalikan apa yang mestinya keluar dan tidak keluar. Kalau kemudian yang keluar itu adalah kemadorotan. Jangan ambil kalau bukan hak kita, daripada diambil kemudian menjadi darah kotor dan subhat. Ya, ayo bismillah. Bersahabatlah di dalam rumah, bersahabatlah dengan istri, bersahabatlah dengan anak, bersahabatlah dengan orang-orang yang kemudian menyertai kebaikan-kebaikan pada diri kita. Tidak ada musuh, baik di luar maupun di dalam selimut. Semua adalah kemuliaan dan kebaikan. Ramadan mengembalikan semuanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun wa man la yaskuril qalila la yaskuril katsira wa man la yaskurin nas la yaskurillah. Apa maknanya ini? Betapa pentingnya kita mendapati dan menyampaikan risalah kenikmatan ini. Dan yang kedua, kemudian kita mencoba untuk menterima kasihkan, menikmati dan merasakan yang kecil ini kelihatannya justru awal dari kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lebih besar. Belajarlah berterima kasih kepada manusia. Belajarlah tersenyum kepada orang yang memberi. Belajarlah kepada anak yang kemudian menyalami kita. Belajarlah kemudian kita menatap dengan tajam dan cinta kepada istri yang baru saja kemudian menyajikan makanan. Dari kemuliaan-kemuliaan kita menikmati yang kecil, maka Allah memberikan kemampuan kepada diri kita untuk bisa menikmati hal-hal yang lebih besar. Yang kecil tidak dinikmati, yang besar tidak bisa kita dapati. Kalau kepada manusia tidak bisa berterima kasih, pasti kepada Allah lebih besar lagi susah berterima kasih. Jangan tunggu alamat, segalanya sempurna, segalanya ada, segalanya besar, lantas kemudian kita mau berterima kasih dan bersyukur atasnya. Kecil, bismillah nikmati, kalimatkan dengan alhamdulillah, memancing. La azidannakum. Allah kemudian akan menambahkan kembali nikmat-nikmat kita. Untuk bersyukur perlu perjuangan. Untuk bersyukur perlu kesadaran. Agar kemudian tidak ada yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.